Gombal menjadi kenyataan. Apaan nih? Kenapa tidak bicara denganku? Itu. Aku punya kapal pesiar besar. Aku punya tabungan 500.000, 200.000, 100.000. 50.000 pun aku punya. Sistem. Ada di situ sistem? Bicara dong. Aku baru jalan-jalan di sekolah, banyak yang berubah. Kamu juga berubah banyak. Sekarang cantik bukan? Kamu dari dulu selalu cantik. Sudahlah, kamu masih sama seperti dulu. Konyol. Shan. Salbo. Qin Feng. Kenapa kamu di sini? Shan. Orang-orang di hotel sudah mulai berkumpul. Bagaimana kalau aku antar kamu dulu? Maaf Laukin. Mobilku cuma muat 2 orang. Tapi restoran sudah tidak jauh, jalan kaki saja bisa sampai. Tidak usah. Kami punya mobil, sebentar lagi sampai. Lauqin. Shan hari ini berdandan begitu cantik. Kamu tega membiarkannya naik ojek online? Siapa bilang aku pesan ojek online? Kita naik Maybach. Maybach? Kenapa tidak bilang saja naik jet tempur J20? Maaf bos, membuat Anda menunggu lama. Lambang ini, jangan-jangan mobil asli? Corsan. Transmisi manual. Ini lem? Aku baru pertama kali melihat Maybach transmisi manual. Tak kusangka Qin Feng, kamu ternyata seorang kolektor. Aduh, Qin Feng. Lain kali aku ajak kamu lihat garasi rumahku. Apa itu Maybach yang sesungguhnya? Mendeteksi saingan hati tuan rumah sedang membual. Sistem bualan jadi kenyataan diaktifkan. Tuan rumah akan segera mendapatkan apa yang dibualkan saingannya. Sewa mobil dapat hadiah, ya? Aku pergi dulu ya. Qin Feng, kamu tidak perlu seperti ini. Sewa mobil menghabiskan banyak uang, kan? Kamu tahu? Di hadapanku kamu tidak perlu seperti ini, kamu tahu. Dulu ketika aku bersamamu. Bukan karena kamu kaya. Tapi kita putus karena aku tidak punya uang. Kamu yang pacaran dengan Shan. Qin Feng. Paman, aku dan Shanshan serius. Paman, aku akan berusaha. Berusaha membuat Shanshan hidup bahagia. Setelah anakku bersamamu, apakah harus pindah dari Villa mewah di Xuan Yipin ke kontrakan sewa 1,2 juta sebulan yang kamu sewa? Aku sudah minta pengacara menyusun perjanjian. Ini 20 juta. Anakku tidak boleh menderita bersamamu. Dunia memang seperti ini, jangan salahkan aku. Pergilah sendiri dari Shanshan. Paman, aku tidak akan meninggalkan putrimu. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Shanshan akan terus sekolah selama 3 tahun ini. 3 tahun lagi, aku akan melihatmu sekali lagi. Seperti apa kamu nanti, jika kamu bisa sampai posisi yang bisa kujangkau, aku akan membantumu. Bos, lihat mobil ini. Tidak usah. Qin Feng ini. Shanshan. Nanti aku jelasin kamu. Kalau kita nggak berangkat sekarang, reunian kelas bakal keburu. Aku langsung tahu, mobilnya cuma replika. Wah, Qin Feng, kok baru dateng sih? Nungguin kamu aja.
Jangan-jangan Maybach-nya mogok di jalan? Kamu salah paham, tadi Qin Feng beneran. Bawa aku naik Maybach. Iya, aku lihat kok. Maybach 2 pintu. Barang langka banget tuh. Shanshan, aku nggak apa-apa, duduk dulu aja. Qin Feng, bukan maksudku nyindir. Ini kan reunion kelas. Ngapain sih pemergi tuh, Ebo? Katanya kamu lagi main finansial, untungnya gede banget ya? Kapan-kapan ajak-ajak kita dong, teman lama gini. Sebenarnya nggak banyak sih. Cuma keberuntungan aja, 10 tahun lalu. Aku beli 1000 Bitcoin. Pas itu juga lupa passwordnya, taunya kemarin. Baru inget, kayaknya sekarang harganya $100.000 per biji, astaga. Berarti untungnya lebih dari 100 juta dong. Resay ayah. Mendeteksi rival cinta host sedang membual. Selamat, host mendapatkan 1000 Bitcoin. Xiaobo, penyelamatku. Qin Feng, kamu juga main Bitcoin? Cuma iseng aja, tadi udah jual semua. Tuan Zhao, katanya kamu tinggal di Suanyi Yipin. Pasti sering ketemu orang-orang tajir melintir ya? Aku memang beberapa tahun ini beli villa di Suanyi Yipin, tapi biasanya nggak tinggal di situ. Nggak apa-apa kan? Maaf. Aku jadi tetangga Shanshan nih. Tak ada yang bantu mimpiku. Xiaobo yang antar aku ke puncak. Lao Qin, kalau kamu nggak bisa, mending kerja di grup Sao aja. Terima kasih, Bo, tapi gelas yang ini harus aku minum untukmu. Aku habisin, kamu terserah. Nah gitu dong. Gelasnya harus lebih rendah. Nggak ada yang minum gini, lain kali ikut aku aja. Aku bakal ajarin kamu. Bo saudara, aku nggak mau masuk ke grup Zhao ini. Aku nggak pernah belajar perdagangan luar negeri, nanti malah bikin seluruh grup ini bangkrut. Qin Feng, kamu duduk dulu. Gak apa-apa Laukin, kalau kamu memang gak punya ambisi. Gampang, ayahku kan pemegang saham di Hotel Perdamaian ini. Katanya mau beli hotel ini buat dikelola aku. Nanti kamu bisa pilih posisi apa aja sesuka hati. Mendeteksi rival cinta host sedang membual. Selamat host. Mendapatkan 51% saham Hotel Perdamaian. Sekarang aku jadi pemilik sini. Shanshan, aku udah kasih kamu muka. Tapi Qin Feng ini nggak tahu diri. Jangan salahin aku ya. Xiaobo, maksudmu apa ini? Begini. Aku yang minta Zaobo bantu kamu. Kamu nggak bisa terus begini. Shanshan, aku nggak nyangka kamu masih peduli, cuma hidupku. Kayak lagi mimpi aja. Wah, Sakit ya? Mimpi apaan sih? Aduh, udah deh kalian berdua. Nggak tahu juga Qin Feng ini kelebihannya apa. Sampai Shanshan nggak bisa lupa lama-lama. Lili jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan kok. Aku cuma membela kamu. jadi dia juga nggak pernah lupa aku ya? Lama nggak ketemu Lin Shanshan. Kamu kok bisa kenal aku? Kita sekelas, aku udah kenal kamu lebih dari setahun. Aku kira anak pintar kayak kamu. Nggak suka bergaul sama orang lain. Foto tadi bagus banget, mau lihat nggak? Qin Feng, kamu ini. Kok nggak bisa membanggakan sih? Lili kamu benar-benar mabuk. Dia ngomong sembarangan. Kayaknya Lily emang mabuk. Daya tahannya lemah banget. Aku nggak mabuk kok. Ini kata-kata dari hati. Dulu, Qin Feng sama Lin Shanshan. Itu pasangan yang paling cocok di kelas kita. Lao Qin, kayak Lin Shanshan ini kan anak emas. Gimana bisa kamu berani bermimpi? Dulu aku nggak berani mikir. Apalagi sekarang, mending lupakan. Bocah, bukan maksudku ngejatuhin semangatmu. Lin Shanshan, memang ditakdirkan buat nikah sama keluargaku. Zaobo, lo udah kebanyakan bicara hari ini. Udah
Aku juga udah kenyang. Pelayan, minta bil. Susah-susah ketemu, cepet-cepet mau pisah lagi. Allô, Tamu VIP, total stagiaire mais on n'a plus service charge. Semuanya 225.000. 200.000 lebih? Gile, tadi aku makan makanan 200.000 lebih. Kemahalan banget sih. Aku yang bayar. Nggak boleh gitu dong, Shan. Kan udah janji aku yang traktir, cuma makan doang. Masa iya lo yang bayar? Nggak bisa. Bisa bayar nanti ga? Aku direktur Zhao Group. Perusahaan kami kerja sama-sama hotel kalian. Maaf Pak, makanannya bisa bayar nanti. Tapi minuman ini koleksi pribadi. Jadi nggak bisa. Gimana kalau bayar 200.000 dulu? Makanannya aku yang tanggung Zhaobo. Ayahmu kan pemegang saham sini, coba suruh ayahmu. Telepon ke sini. Iya bener, nanti Zhao Gongzi bakal beli hotel ini buat dikelola. Dengar tuh pelayan. Mending jangan macam-macam sama bos besar lo nanti. Sungguh maaf Pak. Kami belum pernah dengar ada pemegang saham marga Zhao. Aku nggak berwenang urus tagihan ini. Tunggu sebentar, aku telepon ayahku dulu. Zhaobo, nggak usah dipaksain. Biar aku coba. Qin Feng, mobil ini harganya minimal 4 juta lebih. Sebenarnya ada apa sih? Aku juga nggak tahu gimana jelasinnya. Tapi kayaknya mobil ini emang punyaku. Kayaknya. Nanti aku pulang tidur, kalau besok masih ada. Qin Feng, ini 200.000 lebih loh. Jangan gegabah dong. Iya nih Laukin, nggak perlu sok jago. Qin Feng, udah kayak gini masih mau pamer? Masa bilang aku coba? Uang kakan lo sebulan. Cuma cukup buat beli makanan anjingku sekarung. Sok jadi badut di saat kayak gini. Pelayan. Laukin ngomong apa sama dia? Aku suruh dia cek sesuatu. Apakah aku termasuk salah satu pemegang saham hotel mereka? Qin Feng, kamu minum berapa banyak sih? Di sini. Camel? Pemegang saham? Laukin, kamu benar-benar lucu ya. Qin Feng, kamu yakin benar-benar tidak apa-apa? Aku yakin mungkin. Aku tidak tahu ayahku sibuk apa, dia tidak mengangkat teleponku, ketua. Jangan-jangan kamu tidak punya uang untuk membayar? Mana mungkin? Tenang saja, aku cuma tidak bawa uang tunai sebanyak itu. Kalau benar-benar tidak bisa, aku terpaksa harus telepon yang Master Gu. Aku ingat, dia sepertinya pemegang saham di sini. Apa? Kamu kenal yang Master Gu? Gu Jingchen? Itu adalah putra pertama dari keluarga Gu, keluarga terkemuka di Jiangcheng. Jelas-jelas calon pemimpin keluarga Gu berikutnya. Tentu saja, aku dan dia punya hubungan yang sangat dekat. Waktu itu hampir saja kita bersaudara, kalau saja tagihan ini tidak terlalu kecil. Maaf, dengan satu telepon saja, aku bisa langsung memanggilnya ke sini. Kita sudah bisa pergi dari sini. Pelayan ini sudah pergi lama, kok belum kembali juga? Jangan-jangan sistem ini menipuku? Mendeteksi rival cinta host sedang membual lagi. Selamat, host. Mendapatkan hadiah, koneksi keluarga Gu. Ini? Hadiah apa lagi ini? Aduh, jangan nakut-nakutin. Jangan-jangan aku harus dipukul? Wah, bos besar. Anda makan di sini kok tidak memberi kabar dulu? Bos besar? Lao Chin? Kamu benar-benar pemilik hotel perdamaian? Aduh, tempat ini bernilai miliaran. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Mana mungkin? Qin Feng ini, mana mungkin ada hubungan? Sedikit pun dengan hotel perdamaian? Bos, orang ini tidak sopan. Perlu kami panggil satpam untuk mengusirnya? Tidak perlu. Dia benar-benar pemilik tempat ini? Hari ini aku cuma datang untuk reuni kelas. Mereka adalah teman sekelasku. Begini saja, hari ini kamu berikan gratis untuk mereka. Ah, Anda ini. Ini kan rumah Anda sendiri. Masih mau makan? Kalau mau, saya suruh dapur siapkan hidangan baru lagi. Buka 2 botol Chateau Lafite. Tidak usah, kami sudah kenyang. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Ada perlu, Anda bisa panggil saya kapan saja. Qin Feng, kamu benar-benar pemilik hotel perdamaian? Lau Qin, hukuman minum 1 gelas. Tidak menyangka kamu begitu rendah hati. Aku tadi lancang, mengejekmu. Kakak, jangan dimasukkan hati. Kalau perlu, aku pijitin kaki Anda. Jangan. Aduh, Qin Feng, jangan-jangan kamu adalah
pangeran kaya yang rendah hati dalam novel. Ada apa dengan Qin Feng hari ini? Kamu harus menjelaskannya padaku. Shan, sebenarnya aku belum tahu situasi saat ini. Apa yang terjadi, tapi tenang saja. Begitu aku tahu, aku akan langsung memberitahumu. Oke? Baiklah, kali ini aku maafkan kamu. Sudah, masalah tagihan ini sudah selesai. Ayo kita pergi. Tunggu, hari ini kita semua akhirnya berkumpul. Masa cuma makan terus pergi? Gimana, ketua kelas? Maksudnya masih ada acara lanjutan? Bagus. Aku traktir kalian ke Istana Kaisar. Gimana? Ketua kelas, tempat seperti Istana Kaisar. Biaya per orangnya puluhan ribu loh. Ketua kelas, tadi bayar tagihan saja susah. Bisa bayar ini? Bukankah tadi sudah kukatakan? Aku dan yang Master Gu punya hubungan yang sangat erat. Ke Istana Kaisar perlu bayar? Sekarang ini yang dilihat adalah gengsi. Aku juga tidak pergi. Menyanyi sedikit untuk santai. Nanti aku akan menyanyikan satu lagu untuk kalian. Dulu di The Voice of China, aku peringkat keempat di distrik Jiangcheng. Kalau saja waktu itu Chu Sheng tidak terlalu kuat, aku juga bisa tampil di TV. Ding, selamat tuan rumah mendapatkan hadiah keterampilan menyanyi tingkat master. Ini juga bisa. Sekarang meskipun karena sistem. Aku punya semua hal aneh ini, tapi dibandingkan keluarga Lin, masih belum sebanding. Entah sistem ini bertahan berapa lama. Zhaobo orang penting ini, aku harus cepat. Shan, ayo kita ikut bersama. Sekalian dengar suara semua orang. Gimana? Aku tidak terlalu ingin pergi, Qin Feng. Bagaimana kalau sekarang pulang bersamaku? Ada beberapa hal yang belum kukatakan padamu, sebenarnya. Sebenarnya yang Master Gu beberapa hari lalu sudah melamarku di rumah. Aku pikir jika bisa bertemu ayahku sekarang, mungkin dia akan berubah pikiran. Jangan dong. Kasih muka dong, semua orang pergi, kenapa kamu tidak? Zhaobo, kamu cuma ingin cari perhatian di depan Gu Jingchen kan? Ini juga kamu maafkan aku. Kakak Shan, hubungan kita. Kamu tidak perlu bicara, setelah sampai sana minum-minum saja. Ngobrol, bantu teman lama angkat martabat sedikit. Yang Master Bo, kalau kamu dan Gu Jingchen punya hubungan erat seperti itu, perlu aku bantu angkat martabat? Kak Shan, hubungan kita ini mana bisa dibandingkan dengan hubunganmu sama Yang Master Gu? Yang Master Gu, adik kasihan gengku. Aku mau minum bersamanya. Yang Master Gu, aku angkat jelas. Kamu siapa? Aku Xiaobo, dari keluarga Lao Zhao, Lo. Xiaobo. Tentu saja bukan nyari kamu. Saudara Qin Feng, kalau bukan karena manajer memberitahuku. Hari ini kamu pasti sudah pergi lagi. Siapa orang ini? Apa hubungannya dengan keluarga Gu? Hari ini aku yang traktir di Kasino Caesar, nanti kita ke sana. Minum sampai mabuk, semua harus datang ya, semua harus datang ya. Kamu kenal Qin Feng? Tentu saja kenal. Dia adalah penyelamat keluargaku, keluarga Qin. Duduk. Waktu itu ayah Qin Feng datang ke Jiangcheng untuk menanggulangi banjir, ayahnya dengan kekuatannya sendiri menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Saudara Qin Feng, kedepannya di Jiangcheng. Apapun masalahnya, cari aku, kakak yang akan selesaikan. Nanti di Kasino Caesar, kalau tidak ada urusan, semua datang ya, semua datang ya. Itu, di sana masih ada beberapa meja tamu. Aku mau menyapa mereka dulu. Baik. Qin Feng. Shan, aku mengerti maksudmu. Aku sudah pergi. Buru-buru apa? Lagian nanti kan ketemu lagi. Nanti aku ada urusan, aku tidak ikut. Kak Bo, kamu tidak boleh tidak ikut. Kalau kamu tidak ikut, aku jadi tidak percaya diri sama sekali. Qin Feng, jangan berpikir untuk menghinaku. Aku tulus ikhlas, bahkan demi proyek keluargamu. Demi keluargamu, kamu harus ikut. Bos, mobil Anda. Sudah kubilang, mobil sewaan palsu seperti ini hanya akan membuat orang tertawa. Kamu masih. Zhaobo, suaramu seperti apa sih? Kamu bilang mobil ini palsu? Kalau Maybach ini palsu, kepalaku bisa kamu potong, setuju? Ketua, ini yang kamu bilang tadi. Mobil sewaan palsu Qin Feng? Ini model terbaru loh, harganya lebih dari 4 juta. Tidak mungkin, aku baru lihat. Mobil KW yang dia sewa.
Kalau dibandingkan dengan mobil barumu yang baru, gimana? Tentu saja, mobil seperti ini. Di rumahku bahkan tidak masuk hitungan. Hari ini, ayahku membawa Rolls-Royce culinan dan Bugatti Veyron untuk urusan bisnis. Aku sih, nggak bakal mau bawa 718 ini keluar. Bo, aku benar-benar berterima kasih padamu. Ayo, Qin Feng, tunggu aku. Aku belum pernah naik mobil semahal ini. Tunggu aku dong. Aku juga mau naik. Kenapa dia berterima kasih padaku? Selamat datang di Kasino Caesar Palace. Ini ke Casino Caesar Palace? Aku baru pertama kali ke sini. Mira Pestana Beneran. Saudara Qin Feng, sudah lama menunggumu. VIP room sudah disiapkan untukmu. Ayo masuk. terima kasih atas jamuanmu, tuanku. Jangan sungkan. Mulai sekarang kamu Qin Feng adalah adik kandungku Gu Jingchen. Milikku adalah milikmu, paham? Jangan sungkan-sungkan, nanti kita masuk. Main sepuasnya, jangan pikirkan biaya. Santai saja seperti di rumah sendiri. Aduh. Kalau begitu, tidak usah sungkan. Nanti aku kenalkan 2 teman untukmu. Tuanku, sebenarnya hari ini aku ada yang ingin dibicarakan. Santai saja, hari ini waktunya longgar. Nanti ada waktu untuk bicara pelan-pelan. Ayo masuk dulu. Dasar orang ini, dapat rezeki nomplok. Aku terlalu tidak kompeten. Selanjutnya, mari kita sambut Juara Keempat Voice of Jiangcheng. Saudara Zhaobo akan menyanyikan sebuah lagu. Ayo ayo. Udah, juara keempat? Suaramu ini bukan cuma nggak layak buat voice. Ujian seni SMA aja susah lulus. Aku bukan sombong. Jelu Diva Sun Feifei. Saat tampil bersamaku, aku bahkan mengajarinya teknik vokal. Kok bisa sih kamu segitu lebaynya? Bohongin teman saja sudah keterlaluan. Jangan sampai kamu sendiri juga kebawa percaya. Terdeteksi sainganmu sedang membual, hadiah sistem sudah masuk. Nuri Diva Sun Feifei, Yago main piano. Menurutku kakak Bo menyanyi dengan bagus. Ayahku setiap hari menyanyikan lagu ini di rumah. Suaranya jauh tidak sebagus kakak Bo. Terima kasih ya. Si Shoubu Taldikom. Kebetulan sekali, Diva Sun Feifei sedang ada di tempatku. Kan kamu dekat dengannya, gimana kalau nanti kamu ajak dia bergabung main bersama kita? Barusan aku menghormat dengan minum, tapi dia tidak menghiraukanku. Sun Feifei ini benar-benar sombong. Bahkan aku, Gu Shao, tidak dihargai. Bagaimana dengan mukaku? Hanya bisa pamer di Jiangcheng saja. Dia datang dari Beijing. Di belakang ya. Ada bos besar yang bahkan keluarga Gu tidak berani lawan. Jadi bisa minum segelas denganmu, itu sudah sangat menghargai. Boge, Gu Shao ini kasih kesempatan lo. Bukankah kamu dengan Sun Feifei itu hubungannya cukup dekat? Panggil dia untuk nyanyi satu lagu. Kita saling kenal. Itu. Gu Shao Niani Jong Gu Shao. Baiklah, karena hari ini semua senang. Dan ini tempatku, aku akan memulai duluan. Nyanyi satu lagu dulu ya? Baik, selamat datang. Siapa yang nyalakan lagu aslinya? Ini baru suara kelas Gu Shao. Benar. Kalau Gu Shao ikut kompetisi dulu, aku paling dapat peringkat kelima. Bagus omonganmu. Belum pernah dengar Qin Feng nyanyi. Nyanyi dong. Kamu bisa nyanyi? Bisa sedikit. Laukin, jangan cari-cari alasan. Untuk pamer, kamu buta nada, lagu Twinkle Twinkle saja tidak bisa. Berani tampil jelek di depan Gu Shao? Kita semua amatir. Bukan penyanyi profesional. Santai saja. Apa jelek tidak jelek? Saudara, nyanyi dong. Kita semua hanya ingin senang. Qin Feng, kamu nyanyi saja. Qin Feng, pikir baik-baik.
Sekarang Gu Shao tersenyum. Kalau setelah kamu nyanyi, dia marah, tidak ada yang bisa tanggung di sini. Masuk. Gu Shao juga begini? Kak Fei, kenapa kamu ke sini? Ku dengar ada teman lamaku di sini, jadi ingin ketemu. Teman lama? Maaf Kak Fei, ini acara kami. Siapa teman lama yang kamu maksud? Cantik. Ini acara pribadi teman-teman. Apakah kamu salah tempat? Tunggu, Kak Fei. Kamu adalah diva San Fei Fei? Astaga, ternyata diva San Fei Fei. Benar-benar penyanyi langka San Fei Fei. Teman lamaku. Aduh, serius? Astaga, diva datang ke sini. Katanya di sini ada teman lama. Mungkinkah? Bo, dengar-dengar kamu dekat dengan Diva. Apa kalian pernah membuat musik bersama? Tidak, aku tidak dekat. Jangan asal bicara. Bo, kamu terlalu rendah hati. Apa yang terjadi? Kok Diva datang sendiri? Jangan-jangan benar cari aku? Tapi tidak mungkin. Aku dan Diva hanya bertemu saat pembukaan perusahaan ayahku. Bertemu sekali, bayar mahal untuk datang. Selain itu, tidak ada hubungan lain. Zhao, Camarilla. Kakak Fei mencari kamu. Tadinya kupikir kamu hanya membual. Rupanya aku yang tidak tahu diri. Ayo, cepat ke sini. Kakak Fei, datang saja tidak bilang-bilang. Aku bisa menjamumu. Guru, kenapa keluar tidak bilang ke kakak? Sudah lama tidak bertemu. Guru, Tunggu, Kak Fei. Maksudmu, kamu kenal dengan Qin Feng ini? Kamu bahkan memanggilnya guru? Qin Feng, kamu tahu. Aku suka San Fei Fei. Kamu laki yang murid aku. Aku. jadi, teman lama yang kamu maksud adalah Qin Feng? Ayahnya, jangan-jangan juga pernah menolongmu? Apa-apaan ini? Guruku sangat rendah hati. Saat aku ikut kontes menyanyi, dia yang membantuku menyetel gitar. Bisa menyetel gitar juga? Mungkin. Bagus, malam ini ke rumahmu untuk menyetel gitar. Aku lihat, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan? Guru apa sih? Jangan bercanda. Aku hanya sedikit bisa menyanyi. Kalau kamu hanya bisa sedikit, siapa lagi yang bisa di dunia musik? Tidak ada yang benar-benar ahli. Astaga, sampai dipuji diva seperti ini, Qin Feng. Seberapa hebat sih kemampuan musikmu? Kenapa sebelumnya tidak pernah muncul? Qin Feng, konser Diva berikutnya. Simpan tiket untukku. Diva, bisa minta tanda tangan? Kalian semua teman sekelas Qin Feng ya? Bisa diatur. Saat aku buka konser, aku bisa aturkan kalian tempat VIP. Nanti, kalian bisa naik panggung menyanyi bersamaku. Asik. Kak Fei, kalau sudah senang begini, bagaimana kalau menghibur kami dengan menyanyi? Maaf ya, yang Master Gu, aku sedang merawat suara nih. Benar-benar tidak bisa menyanyi. Tidak apa-apa, kita tunggu saja konsermu nanti. Kita bisa menikmati suara Kak Fei bersama-sama. Terima kasih atas pengertianmu, yang Master Gu. Santai saja. Kalau begitu, biarkan Qin Feng yang menyanyi. Kak Fei bisa jadi juri untuk kami. Iya, aku juga belum pernah dengar Qin Feng menyanyi. Sebenarnya, seberapa tinggi sih kemampuan musik Qin Feng ini? Ayo nyanyi satu lagu, Shifu, mau? Aku bisa nyanyi latar lo. Kenapa kalian semua terlihat tidak tahu tentang kemampuan musik Qin Feng? Jangan bercanda, aku memang jarang menyanyi. Kak Fei saja bilang kemampuan musikmu tinggi. Qin Feng, jangan malu-malu. Nyanyi satu lagu untuk kami. Ayo, tunjukkan kemampuanmu pada semua orang. Kalau begitu, aku akan menyanyikan satu lagu. Jumping off the building. Qin Feng, kamu ngapain sih? Nyanyi lagu Jumping Off the Building? Pilihan lagumu ini lebih parah dari lagu Zhaobo tadi. Aku sampai mual mendengarnya. Aku juga tidak mau, tapi lagu ini yang aku ingat nadanya. Ini Qin Feng yang nyanyi? Luar biasa, kualitasnya langsung naik, dasar dia. Bagaimana bisa? Sudah kubilang, dia memang jago menyanyi.
Qin Feng, soal ini sulit banget. Soal ini memang sulit. Tapi kamu harus pakai pemikiran terbalik. Lalu cari solusi dengan mundur. Lihat. Begini caranya menyelesaikannya. Sekarang, mengerti? Mengerti. Qin Feng, kamu hebat banget. Hanya dengan beberapa kalimat, kamu sudah menjelaskannya dengan jelas. Sebenarnya tidak terlalu hebat, hanya saja kamu sebelumnya terjebak dalam pikiran yang buntu. Aku yakin, kalau kamu berpikir lebih dalam, kamu juga bisa menyelesaikannya. Ada apa? Kamu takut padaku? Bukan begitu. Aku hanya merasa aku tidak pantas untukmu. Bagaimana bisa? Tidak ada yang lebih pantas untukku selain kamu. Aku juga berharap begitu, aku juga berharap suatu hari nanti bisa berdiri di sampingmu, aku juga berharap ayahmu bisa menerimaku. Aku percaya kamu bisa. Tidak. Shanshan, kamu sejak kecil hidup enak. Hidupmu begitu baik, kamu tidak mengerti. Seperti kami rakyat biasa, ingin naik kelas. Betapa sulitnya. Aku merasa telingaku mau hamil. Ya ampun, Feng. Ternyata kamu menyanyi begitu bagus. Aku ingat waktu sekolah. Kamu selalu menghindari kami, ternyata memberi kami muka. Tidak, tidak. Dulu aku memang tidak bisa menyanyi, tapi baru-baru ini bisa. Kamu benar-benar rendah hati, kalau sehari-hari cuma nyanyi biasa saja, bisa mencapai level seperti ini. Maka di hadapanmu, aku jadi orang yang biasa saja. Kakak Fei, jangan bercanda denganku. Sistem ini benar-benar hebat. Langsung memberiku suara tingkat master. Dulu aku menyanyi, tidak bisa cari nadanya, tapi sekarang lancar sekali, lagu ini benar-benar dikuasai. Benar-benar tidak menyangka, saudara Qin Feng. Kamu dalam musik juga punya bakat seperti ini. Sebagai kakak, aku benar-benar kalah. Qin Feng benar-benar enak didengar. Aku sarankan kamu langsung debut. Penuh perasaan, tidak ada teknik, bisa membuat lagu. Seperti di bawah Gunung Fuji. Qin Feng, kamu punya cerita. Qin Feng, apa yang Anda alami selama bertahun-tahun? Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghentikanku mendekatimu. Orang lain peduli aku terbang tinggi. Hanya Shanshan. Dia peduli apakah aku lelah terbang. Shanshan, kamu tenang saja. Aku sudah selesaikan misi malam ini, pasti bisa dapat persetujuan ayahmu. Persetujuan. Bos Sang dan yang lain sudah datang. Kalau sudah datang, biarkan mereka naik di depan toko kita. Ada 2 mobil lagi. Tempat parkir Sang dan yang lain sudah diambil. Kalau parkir sembarangan, langsung hubungi pemiliknya saja. Tapi 2 mobil ini masih baru, belum ada plat nomor. Di dalamnya tidak ada kontak sama sekali, dan 2 mobil ini adalah Culinan dan Bugatti. Mobil mewah level ini mungkin tidak bisa menghubungi pemiliknya? Hah, sistemku sudah menerima transfer. Oh maaf. 2 mobil di depan itu milikku. Kalau mengganggu, tolong bawa pergi saja. Terima kasih. Apa maksudmu? Culinan dan Bugatti? Kamu bilang 2 mobil mewah di depan itu milikmu? Iya. Feng Shao, menurutmu tidak keterlaluan? Apa kamu sengaja melawanku? Tidak, kenapa aku harus melawanmu? Kalau tidak melawan, hari ini aku mau pamer apa? Kamu langsung mempermalukanku. Aku merasa hari ini selalu hidup dalam bayang-bayangmu. Aku tidak mau main lagi, aku mau pulang. Boga, jangan pergi dong. Feng Shao, siapa yang terus-terusan mengalahkan orang? Aku mengaku kalah, oke? Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan bermimpi dengan Lin Shanshan lagi. Boga, kalau cuma begitu, lebih baik kamu pergi saja. Feng Ge, jangan main-main denganku. Tolong bantu adikku parkir mobilnya di parkir VIP khusus kita. Tunggu. Gu Shao,
Anda mengundangku hari ini. Bukan cuma untuk memberi pelajaran, kan? Wah, Zhang Shao, kenapa Anda datang? Zhang Shao, angin apa yang membawa Anda ke sini? Sudah, sebentar Zhang Shao, adik. Sebelum naik tadi pagi, kamu bilang ada sesuatu yang mau dibicarakan, kan? Pertama kali ketemu, aku sudah tahu. Apa yang mau kamu katakan? Hubunganku dengan Shanshan. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Orang itu juga buru-buru ingin menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Salah satu anak bangsawan, dulu aku mengalahkan mereka. Sekarang tidak bisa asal bilang. Lalu menyerahkan Shanshan padamu. Kamu juga harus mengerti, lagi pula cinta itu seperti medan perang. Kalau hari ini kamu bisa bicara terbuka, nanti, saat pernikahanmu dengan adik Shanshan, kakak pasti dengan tulus memberikan doa. Ditambah hadiah besar, tapi kalau tidak bisa bicara terbuka, kamu yang harus mendoakan kami. Malam ini Bos Dungeon akhirnya datang. Apa yang kamu katakan tadi benar? Zhang Shao, jadi itu artinya mobil Bugatti dan culinan yang parkir di tempat parkir saya. Juga dia yang sewa ya? Yang Master Sang, saya cuma berani konfirmasi ke Anda. Hari ini pas datang. Qin Feng beneran bawa mobil palsu. Saya jamin pakai mata kepala sendiri. Maksudmu, adik saya yang parkir di bawah itu bawa Bugatti palsu? Yang Master Gu, jangan susahkan saya nggak berani musuhi kalian. Gak apa Xiaobo. Yang penting kamu jelaskan dengan jelas, soal mobil itu, saya rasa. Qin Feng pas lagi makan. Hubungi rental mobil buat ganti yang asli, yang Master Gu. Tempat parkir VIP, Cesar Hotel ini kan langka. Masa karena Qin Feng? Langsung dihamburin dua begitu aja. Kamu ngajarin gue? Nggak berani, dia kan adik gue. Keluarga Qin, juga penyelamat keluarga Gu. Apalagi cuma dua tempat parkir, beliin aja. Bugatti buat dia, emang kenapa? Ya ampun, yang Master Gu ini jago banget bacot. Mobil super kaya Bugatti mana bisa sembarangan dikasih. Tapi sistemku kok nggak ada reaksi ya? Dia pasti sainganku. Jangan-jangan omongan dia beneran semua. Waduh. Walaupun aku nggak tahu persis hubungan kalian. Ada masalah apa? Tapi aku juga bisa lihat. Kamu kayaknya sengaja najutin Qin Feng. Cuma mobil sport doang, kalau Shifukuku ngomong. Aku juga bisa kasih dia satu. San Feifei ini sok galak banget. Tapi Feijie jangan lupa, ini kan Jiang Cheng. Aku nggak takut. Hey. Santai. Xiaobo mulai sekarang. Kalau berani ganggu adikku lagi, awas gue nggak segan. Nggak berani lagi yang Master Gu. Nggak bisa, Xiaobo terus-terusan pengecut gini. Mana bisa main quest, harus bantu Bogo bangkit. Bogo waktu reuni sekolah dulu. Kan bilang beli villa di Suanyi Ipin. Beneran nggak? Aku bilang gitu? Emangnya kenapa? Terus kok aku nggak pernah lihat kamu? Astaga Qin Feng, kamu ke Pambelannya? Rumah di Suanyi Ipin, ternyata kamu. Orang tajir yang selama ini sembunyi ya? Masa sih? Yang benar? Bos, apakah masih bisa aku bergantung padamu sekarang? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas orang miskin. Dari mana dapat uang? Membeli villa di Suanyi Ipin. Tuan, kunci mobil Anda. Mobil sudah kami parkir di tempat parkir pribadi. Jika ada kebutuhan, Anda bisa panggil saya kapan saja. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Bo Xiao, mobil kelas seperti ini, bagi Anda. Pasti seperti mainan saja, kan? Qin Feng, dua mobil super mewah itu. Benar-benar milikmu? Aku dengar sebelumnya, ayahmu membelikanmu pesawat pribadi, benar tidak? Ternyata aku yang jadi badut. Ternyata semua yang aku banggakan ada di tangan Qin Feng. Benar-benar dimilikinya. Qin Feng, kapan kamu beli rumah di Suanyi Ipin? Aku tidak pernah melihatmu di sana. Kamu juga tidak pernah bilang padaku. Aku dulu memang sangat miskin. Tapi aku sangat beruntung. Dulu waktu berjualan di pinggir jalan, ada orang yang menukar bicoynya. Dengan uang tunai, dijual dengan harga sangat murah.
Lalu, siapa sangka Bitcoin itu naik sangat tinggi. Saudara Qin Feng, pantas saja kamu bisa tiba-tiba sukses. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Dalam beberapa tahun ini, nilai Bitcoin itu naik ribuan kali lipat. Benar-benar hoki besar. Aku hanya lebih beruntung saja. Ayahku membelikanku Maybach. Aku tinggal di Suanyi Yipin. Aku juga punya lebih dari 1000 Bitcoin. Aku juga teman baik dengan Diva. Waduh, ini jadi serius. Xiaobo ini kayaknya gila. Aku Xiaobo benar-benar bodoh. Aku hanya lebih beruntung saja. Kalau begitu, kita akan jadi tetangga. Betul. Sudah-sudah, kejadian kecil ini. Cukup sampai di sini. Ayo kita bersulang. Ayo bersulang, bagaimana? Betul, mari kita terus bernyanyi. Hari ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Berselang, berselang. Hari ini suasana sangat bagus. Bagaimana kalau aku menyanyi? Untuk menghibur kalian? Shan, karena kamu juga bilang, suasana hari ini sangat bagus. Bagaimana kalau kamu dan Qin Feng menyanyi bersama? Aduh, aku tidak bisa. Qin Feng menyanyi dengan sangat baik. Aku hanya akan menghambatnya. Fei, bagaimana kalau kamu yang menyanyi dengan Qin Feng? Aduh, takut apa? Semua orang tahu. Shan dulu adalah selebriti terkenal di sekolah kami. Bernyanyi pun kelas 1. Aku memang pernah menyanyi duet dengan Qin Feng beberapa kali, tapi dalam situasi ini, menurutku yang paling cocok untuk menyanyi dengan Qin Feng bukanlah aku. Iya, kami juga ingin mendengarkan. Kamu menyanyi duet dengan Qin Feng. Betapa menakjubkannya. Gu, bukan maksudku, kamu memang sangat besar hati. Manis sekali, mereka berdua seperti pasangan yang ditakdirkan. Wah, ini terlalu manis, sangat manis. Tak kusangka, Qin Feng, kamu ini jago juga ya merayu wanita. Apa maksudmu dengan itu? Sudah mabuk ya Gu? Kamu tidak melihat? Saudara yang kamu sebut ini dan Nona Lin ini saling mencintai, hubungan mereka sangat dekat. Lalu apa? Karakter biasa yang bahkan tidak pernah terdengar. Berani datang ke Jiangcheng dan bersaing dengan kami 4 muda untuk wanita. Gu Jingchen. Kamu tidak merasa dia memalukan saja sudah cukup, jangan libatkan aku. Kalau begitu, Lao Sang, maksudmu? Meremikin saudaraku? Gu, aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Kadang-kadang, bukan karena suka lalu bisa dikejar. Zhang, tidak usah repot-repot. Kami sudah kenal sejak kecil. Nona Lin. Qin Feng bicara begitu karena pengetahuannya terbatas. Tapi kenapa kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Zhang, menurutku, urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Qin Feng, aku juga setuju dengan hubunganmu dan Shanshan. Tapi, pernikahannya, sebagai kakakmu, aku harus berdiri di pihak keluarga, kecuali kamu bisa menunjukkan dasar yang lebih kuat dari keluarga Gu, atau keuntungan mutlak. Kalau tidak, Nona Lin sendiri akan sulit membuat pilihan yang dia sukai. Paman Lin juga tidak akan melonggarkan. Jadi aku tidak ingin karena hal ini
mempengaruhi hubungan persaudaraan kita. Benar juga, meskipun sekarang aku punya saham restoran. Dan beberapa mobil mewah. Tapi di hadapan latar belakang keluarga Shanshan, masih terlihat tidak sebanding. Harus cari cara lagi supaya sistem membantuku. Qin Feng, aku tidak meremehkanmu. Hanya saja kekuatan 4 keluarga besar di Jiangcheng. Mungkin tidak bisa kamu bayangkan. Baiklah, sangat baik. Ayo, Zhang Xiao, karena kamu juga sainganku. Biar aku lihat bagaimana kalian para anak orang kaya ini membual. Seperti apa levelnya? Aku ingin bertanya. Bagaimana sebenarnya keadaan keluargamu? Dibandingkan dengan keluarga Lin? Begini, keluarga Gu mungkin bukan yang nomor 1 di Jiangcheng. Tapi pasti masuk 3 besar. Hanya dari perusahaan dan aset pribadiku saja. Ada belasan, nilainya mungkin miliaran. Kekuatan keluargaku pasti lebih besar dari pribadiku. Ayahku saja baru-baru ini membeli sebuah perkebunan di Eropa. Anak orang kaya memang beda. Sulit dibayangkan oleh orang biasa sepertiku. Tapi kenapa sistem tidak memberiku peringatan? Jangan-jangan yang dikatakan Tuan Gu ini semua benar? Sial. Kalau dia tidak membual, bagaimana sistemku bisa bekerja? Apa aku harus tetap mencarinya? Saudara Qin Feng, aku tidak bermaksud menyulitkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Ini bukan seperti di film, pernikahan antar keluarga besar. Jarang sekali memberi kebebasan memilih. Pada generasi muda. Jadi, Tidak apa-apa, aku mengerti. Dulu aku berpisah dengan Shanshan. Juga karena Paman Lin. Nona Lin. Apa sih daya tarik si sampah ini? Kalau soal tampang, aku bisa disamakan dengan Wu Yanzu. Kalau soal aset, aku punya separuh properti di kawasan Villa Lanying. Dia bisa apa dibandingkan denganku? Qin Feng. Bagaimanapun juga, kamu harus sadar perbedaan antara kita. Ding, sistem mendeteksi dia sedang membual. Sistem sedang memberikan hadiah untukmu. Qin Feng, bagaimanapun juga, kamu harus sadar perbedaan antara kita. Ya, Zhang Xiao, kamu membuatku jelas melihat perbedaan antara aku dan kalian keluarga besar. Aku benar-benar malu. Zhang Xiao, kamu pasti sudah bekerja keras ya? Biasa aja. Awal tahun ini, aku baru saja menyelesaikan bisnis di Timur Tengah. Gak banyak sih, cuma cukup buat beli pesawat pribadi aja. Aku masih terlalu malas. Ding, terdeteksi dia sedang membual. Sistem sedang memberikan hadiah untukmu, pesawat pribadi sudah masuk. Ladang minyak Timur Tengah sudah masuk. Zhang Xiao, kamu benar-benar penyelamatku. Biasa aja, gak ada apa-apanya. Gu Xiao. Hari ini ada pertemuan 4 tahun, sekali 4 Xiao Jiangcheng. Ruangan di sebelah sudah dipesan. Cuma kamu yang belum datang. Gak lihat aku lagi temanin saudara di sini? Nanti aja. Bukan, gak apa-apa Gu Xiao. Boleh gak ikut dengan 2 Xiao ini? Melihat kemegahan 4 Xiao Jiangcheng. Aku sih gak masalah, gimana Sang Xiao? Qin Feng, biar aku tunjukkan padamu. Seperti apa kehidupan 4 Xiao Jiangcheng. Makasih 2 Xiao, akhirnya bisa ikutan. Baru aja Zhang Xiao sendiri sudah memberiku banyak keuntungan. Sekarang tambah 2 Xiao kaya lagi. Aku gak melarang kamu bergaul dengan mereka. Tapi kamu harus siap mental. Persiapan mental yang Gu Xiao maksud itu apa? Para Xiao ini sombong semua, dengan statusmu. Bisa-bisa kamu terus dihina dan diremehkan. Atau dicemooh. Justru bagus dong, aku malah khawatir kalau mereka sama seperti Gu Xiao. Sikapnya rendah hati semua. Terus gimana aku bisa dapat hadiah dari sistem? Shanshan, tunggu aku sebentar ya. Saat aku keluar nanti, aku yakin tidak akan ada lagi penghalang antara kita. Wang Xiao, Lin Xiao, Gu Xiao. Aku bawa siapa nih?
Gu Shao, lama gak ketemu. Lama gak ketemu. Ini siapa? Ini Qin Feng. Aku Gu Jingchen. Bahkan teman seluruh keluarga Gu, aku anggap Qin Feng seperti adik sendiri, jadi hari ini kita kumpul. Aku bawa dia, kalian gak keberatan kan? Gak masalah. Gak masalah Gu Shao. Terlalu formal. Adiknya juga adik kita dong. Duduk, duduk semua. Kalian ingat nggak, hari ini adalah hari reuni 4 tahun sekali kita. Apa kalian masih ingat apa yang kita bicarakan 4 tahun lalu? Tentu ingat. 4 tahun lalu, kita bersama-sama melamar keluarga Lin. Dan langsung membuat taruhan, siapa yang bisa meraih prestasi lebih besar akan bisa menikahinya. Kulihat dalam 4 tahun ini, keluarga Gu dan Lin juga belum mengadakan pernikahan. Bagaimana kalau tahun ini kita adu lagi? Wah, 4 pemuda kota Jiang. Menikah dengan Lin Shanshan ternyata cuma taruhan. Rupanya kalian semua masih ingat taruhan waktu itu. Aku datang hari ini ingin membicarakan hal itu, taruhan itu. Mungkin akan ada sedikit perubahan. Dari nada bicara yang Master Gu, ingin mundur? Enggak. Yang ingin kubicarakan hari ini adalah dalam hal merebut hati Nona Lin. Selain kita berempat, akan ditambah 1 orang lagi. Dari yang hadir di sini, selain kita berempat. Sepertinya cuma tersisa saudara ini ya. Masa Sai, Young Master Gu. Kamu nggak mungkin mau orang ini ikut serta dalam perebutan hati Nona Lin bersama kita kan? Betul, dan peluang suksesnya mungkin yang terbesar. Aku kasih tahu, putri sulung keluarga Lin sudah jatuh hati padanya. Young Master Gu, kamu nggak demam kan? Kamu bandingkan orang itu dengan kita, gimana bisa? Aku rasa nggak ada yang salah, sama-sama manusia. Aku nggak merasa lebih mulia dari siapapun, yang Master Gu. Aku nggak bilang meremehkanmu, sang penyelamat. Menurutku hal ini jangan terlalu gegabah. Langsung diputuskan. Betul, ini menyangkut harga diri kita. Iya, ini bukan cuma aib buat kita, tapi juga aib buat Nona Lin. Tampaknya kalian punya banyak komentar untukku. Bukan cuma komentar, tapi aku benar-benar menasihatimu. Nah, aku peringatkan kamu, kamu ini sedang cari mati. Betul. Pertarungan level, kita bukan untuk orang sepertimu. Lebih baik kamu naik taksi, pulang ke kontrakanmu saja. Kalau aku bersikeras ingin ikut, Kamu menentangku? enggak. Aku menantang kalian bertiga yang hadir di sini. Young Master Gu, saudaramu ini, apa kurang pengalamannya? Apa dia nggak ngerti sama sekali tentang kita berempat? Dalam lingkaran Jiangcheng, kekuatan intimidasi. Aku tidak merasa kita berempat memiliki apa yang disebut kekuatan intimidasi. Kita semua sama, tidak ada yang lebih mulia. Menurutku, kita semua hampir sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita hanya keluar untuk makan bersama. Mengapa suasana harus dibuat begitu kaku? Bagaimana kalau begini? Aku akan memanggil pelayan untuk membawakan beberapa botol minuman terbaik. Dan beberapa hidangan, bagaimana? Qin, kamu malah memesan makanan, benar-benar tidak merasa sebagai orang luar. Tuan Zhang, mungkin ada kesalahpahaman, minuman ini. Aku juga tidak bilang kalian yang harus membayar. Jadi maksudmu, kamu yang akan mentraktir makan ini? Benar. Kasino Caesar memang tempat hiburan kelas atas. Tapi soal minuman, dibandingkan dengan kami, Hotel Perdamaian masih sedikit kurang. Begini, aku akan meminta koki kepala Hotel Perdamaian datang langsung untuk memasakkan beberapa hidangan spesial kami. Dan membawa beberapa botol anggur merah terbaik, bagaimana? Koki kepala Hotel Perdamaian, bisa kamu suruh-suruh begitu saja? Dari ucapanmu, koki kepala Hotel Perdamaian, bisa kamu perintah sesuka hati. Benar, aku tidak berbakat. Tapi aku memiliki 51% saham Hotel Perdamaian. Jadi,
Hotel ini adalah milikku. Tuan Gu, penampilannya yang lusuh ini. Bilang punya 51% saham Hotel Perdamaian. Kamu percaya? Hei, Lawang. Keluar kerja lembur. Aku bayar 5 kali lipat. Tenang bos, aku segera datang. Aku baru saja menyuruh pembantuku untuk memeriksa datamu. Kamu hanya seorang lulusan biasa-biasa saja. Meskipun saat ujian nasional, kamu dapat peringkat pertama. Lalu apa? Kamu tetap terlihat miskin. Tuan Gu, jangan-jangan kamu benar-benar percaya omongannya? Dia bilang apa ya percaya? Apa alasannya dia berbohong padaku? Tuan Gu, kamu benar-benar bodoh sekali. Kamu begitu percaya padanya, siapa tahu. Bahkan cerita tentang dia yang menyelamatkanmu pun palsu. Tentang hal ini, Gu punya penilaian sendiri. Tidak perlu kalian mengatur-atur. Gu Jingchen. Ternyata para pangeran ini sudah tahu. Nilai mereka semua dibesar-besarkan. Tapi Tuan Gu benar-benar berbakat. Xiao Zhang, sejikan anger. Tuan Gu, Kok anggurnya sudah masuk begitu cepat? Tuan Gu, tadi koki utama dari Hotel Perdamaian datang. Anggur mereka masih perlu diangin-anginkan selama 2,5 menit. Dia minta saya menyampaikan pada kalian semua. Suruh dia masuk. Semuanya, saya koki utama Hotel Perdamaian. Wang Qianfeng, bos. Saya datang cukup cepat kan? Apa? Kamu memanggilnya apa? Lupa menjelaskan pada kalian semua. Ini adalah bos besar Hotel Perdamaian kami. Tuan Qin Feng Qin. Adik, kamu punya kemampuan seperti ini ya? Kenapa tidak bilang pada kakak lebih awal? Adik tidak berbakat dibandingkan dengan uang kakak. Benar-benar seperti setetes air di samudera. Jangan bicara seperti itu. Saya bergantung pada keluarga dan latar belakang. Kamu berbeda. Ayo. Rendah hati dan lembut, juga peduli pada teman. Ini baru gaya yang seharusnya dimiliki oleh pangeran ibu kota dalam hati saya. Saya baru saja menyuruhmu membawa anggur terbaik di sini. Dibawa ke sini. Dan juga hidangan andalan kami, kamu bawa tidak? Untuk dicicipi oleh para pangeran. Tidak masalah, saya segera pergi. Pemegang saham Hotel Perdamaian. Saya di Jiangcheng, ternyata tidak tahu sosok Tuan Qin. Selama ini, saya seperti hidup sia-sia. Ayo Tuan Qin. Kita bersaudara, minum 1 gelas. Hanya beberapa prestasi kecil saja. Dibandingkan dengan semua yang hadir, masih tidak bisa menandingi. Sudahlah, kamu masih tahu diri. Beberapa orang ini masih sangat berguna. Untuk sementara saya akan menahan diri. Semuanya. Meskipun hari ini acara makan ini saya yang menjadi tuan rumah. Tapi saya sangat terhormat bisa mengundang 4 pangeran Jiangcheng. Hari ini, Qin di sini menghormati kalian semua dengan 1 gelas. Baik. Kedepannya, baik bisnis hotel atau industri lainnya, semoga keempat kakak bisa lebih memperhatikan adik saya. Tuan Qin, kita semua bersaudara. Kamu bisa minta apa saja ke depannya. Kami akan bantu sebisa kami. Tadi masih meremehkanku. Sekarang begitu dengar aku pemilik Hotel Perdamaian. Langsung panggil aku, Saudara Qin. Baiklah. Minumannya sudah dihabiskan. Saatnya bicara serius. Sudah 4 tahun sejak pertemuan terakhir kita. Mari kita ceritakan perkembangan masing-masing selama 4 tahun ini. Aku dengar Zhang Xiao di Jiangcheng adalah salah satu orang terkaya. Bahkan membeli semua villa di Jiangcheng. Entah benar atau tidak. Kita kan saudara, ngapain dibeda-bedakan? Kalau dia benar-benar mau, sekarang bisa kuberikan 1. Benarkah? Kalau benar, mungkin aku memang butuh 1. Semua tahu kalau tadi aku hanya basa-basi. Qin Feng cuma bercanda saja. Kalau dia benar-benar mau, aku bisa berikan 1. Kita kan bersaudara, ngapain dibeda-bedakan? Kalau kamu benar-benar mau, kuberikan saja 1. Baiklah, berikan aku yang lain saja. Saudara Zhang benar-benar ingin memberikan villa ke Qin Feng. Kami tidak ada masalah.
Memang saudara Zhang yang paling berani. Ngapain aku pura-pura begini? Udah dikasih jalan keluar, masih mau pura-pura lagi. Benar-benar. Kalau saudara Qin benar-benar mau villa, tentu tidak masalah bagiku ini. Cuma setitik tebo. Tapi mungkin prosesnya agak lama. Aku cuma bercanda, saudara. Kamu malah serius. Saudara Qin memang suka bercanda. Tapi jujur, aku baru-baru ini berencana untuk menjual propertiku. Ayahku baru saja membelikanku kapal pesiar mewah. Aku berencana berkeliling dunia dengan kapal pesiar itu. Use a system to taxi. Zhang Tiandi sedang membual. Hadiah sistem telah dikirim, sebuah kapal pesiar senilai 1 miliar. Bagus, terjebak juga. Sepertinya hari ini akan ada rezeki. Benarkah, Yundi? Saudara Zhang memang sangat dermawan. Langsung memberikan sebuah yacht. Ini cuma hal kecil, setitik debu. Sungguh iri dengan saudara Zhang. Ngomong-ngomong, ku dengar kau tinggal di kastil tua di Eropa. Itu mahal banget, ya? Ah, itu bukan apa-apa. Aku sudah lama nggak tertarik sama uang. Yang kusukai adalah proses menghasilkan uangnya. Lagi pula di dunia ini, kayaknya nggak ada yang nggak bisa kubeli. Yang lebih kuperhatikan adalah hubungan dengan para pemimpin di berbagai bisnis. Kau harus tahu, di zaman sekarang, cuma punya uang aja nggak cukup. Kau juga harus punya kekuasaan. Masih harus banyak belajar dari kakak. Ternyata masih banyak hal yang harus kupelajari dari kakak. Tahu sendiri aja deh. Sebentar lagi aku ada acara makan dengan pejabat tinggi, sibuk banget. Geng, sistem mendeteksi saingan. Lin Dongyun sedang membual. Hadiahmu. Mendapatkan jaringan sosial dan hubungan dengan pemimpin. Wah, Wali Kota Chen. Kok tiba-tiba ada waktu menghubungiku? Apa hadiah yang kubeli sebelumnya? Dai kembalikan? Wali Kota Chen. Ada perlu apa dengan saya? Siapa ini? Oh, ini aku. Xiaolan. Lin Dongyun. Xiaolan? Oh, kau sedang makan dengan Qin Feng? Tolong sambungkan ke dia. Ha! Bukan, Wali Kota Chen. Ini aku, Xiaolin, Lin Dongyun. Jangan ganggu urusan pentingku. Suruh Qin Feng cepat angkat telepon, aku mau bicara dengannya. Qin Feng, Wali Kota Chen ini. Ini Anda yang menelepon saya? Aku cari Qin Feng, tolong berikan telepon padanya. Qin Feng. Maaf, ini HP-ku. Halo, Wali Kota Chen. Sudah lama tidak bertemu. Wali Kota Chen. Mencari Qin Feng? Ini nggak mungkin, beneran? Kau pasti nggak salah dengar? Ini Wali Kota Chen. Aku yakin, sangat yakin. Pasti Wali Kota Chen di seberang sana. Masa sih? Wali Kota Chen kenal juga sama orang ini? Dan kedengarannya mereka cukup akrab. Iya, siang ini aku sedang makan di luar. Gimana kalau begini, nanti malam aku jemput kamu. Lalu kita ngobrol-ngobrol santai. Setuju? Bukan cuma akrab, tapi bahkan menolak undangan dari Wali Kota Chen. Mengkingka. Qin Feng sama sekali tidak peduli dengan undangan semacam ini. Lagi pula, jaringan dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Young Master Gu, maksudmu APA? Nggak ada maksud apa-apa, cuma omongan biasa. Maaf teman-teman. Aku baru saja menerima telepon di tengah makan. Tapi ini telepon dari Wali Kota Chen. Sebagai teman baik, harus diangkat juga dong. Kamu kenal dekat dengan Wali Kota Chen? Teman baru ya? Aku bukan cuma teman baik Wali Kota Chen. Aku juga punya hubungan dengan Wali Kota Zhang dan Zhao. Para pemimpin ini, aku saja susah mendekati mereka. Bawa hadiah pun belum tentu bisa ketemu. Masa sih? Adik Qin, kamu benar-benar terus mengejutkanku. Awalnya kupikir kamu cuma orang biasa, tapi ternyata kamu punya hubungan. Jengkin Diva Sang Fei Fei. Kamu juga punya bakat di bidang musik. Maksudmu,
Dia juga punya hubungan dengan diva? Ayo dong. Waktu itu di istana kaisarku, diva itu tiba-tiba datang. Aku sampai kaget, nggak tahu mau apa divanya. Ternyata kalian tahu, dia datang cari adik Qin. Nggak mungkin. Ini nggak masuk akal, dia kan cuma orang biasa. Latar belakang keluarganya. Kok bisa punya hubungan dengan diva dan pejabat? Makanya ku bilang, adik Qin ini sangat menarik. Awalnya Kipiker. Dia cuma punya jaringan bagus, tapi ternyata dia terus mengejutkanku. Kamu juga pemilik hotel perdamaian ya? Nggak cuma itu, dia juga punya hubungan baik dengan banyak pejabat. Kadang aku berpikir, berteman denganmu. Nggak tahu ini kehormatanmu atau kehormatanku. Udah, kita mulai melenceng nih. Tujuan kumpul kita hari ini kan untuk melihat siapa yang layak mengejar Nona Lin. Kok malah ngomongin ini? Young Master Wang benar. Young Master Gu. Kamu ceritakan dulu tentang keluarga Gu. Oke, aku duluan ya. Sama seperti Young Master Lin. Aku juga beli sebuah manor di Eropa. Tapi harganya bikin aku agak sakit hati. Lagian nggak bisa dibandingin sama Lin Shao. Gu Shao, pujianmu berlebihan, aku nggak sanggup. Dia beneran beli istana di Eropa? Tapi di sisi lain, aku hampir setara sama para Shaoye. Kuliah di luar negeri, belajar manajemen keluarga, dan pakai kemampuan bisnis sendiri. Dan ketemu Ratu Timur Tengah pakai kekuatan. Kalau soal manajemen, aku rasa aku cukup jago. Gu Xiao? Oh Gu Xiao. Hidupmu itu impianku banget. Sistem makan sapi nggak ada reaksi sama sekali. Lu bener-bener angin segar di kalangan anak orang kaya. Secara keseluruhan, kemampuanku cukup seimbang. Jadi soal urusan Nona Lin, aku rasa aku punya hak bicara, ya. Gu Shao nggak bohong, tapi kalau kita mau ngejar Nona Lin, masih ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu keluarga Lin butuh apa? Nah, Wang Shao, menurutmu keluarga Lin butuh apa? Lu juga tahu di level kita, uang cuma angka, jadi aku rasa koneksi ke Ratu Timur Tengah mungkin jadi keunggulanku dibanding kalian bertiga. Yang paling menonjol 4 orang. Ada juga saudara Qin Feng. Aku kayaknya pernah dengar Wang Shao dekat banget sama Ratu Timur Tengah. Terus, kalian pernah lebih dekat enggak? Katanya lu nolak dia, kenapa? Soalnya aku juga punya bisnis yang harus diurus. Aku nggak bisa ninggalin semuanya cuma karena cewek. Bukan gaya laki-laki beneran. Waduh, Wang Xiao. Maksud lu, Ratu Timur Tengah suka sama lu? Jangan asal ngomong. Ini bener-bener ganggu aku. Lagian, kalian juga tahu cewek ribet banget, walaupun Ratu Timur Tengah ini cantik banget, tapi dia terlalu manja. Aku nggak bisa ninggalin bisnis keluarga. Cuma karena dia. Aku bisa bilang gini. Kalau aku undang dia ke Longkuo sekarang, dia bakal langsung dateng nemuin aku. Soalnya aku kan jago semalam 7 kali. Deng, Tour Taxi Sengen host sedang membual. Sedang memberikan reward untuk host. Perasaan dan perhatian Ratu Timur Tengah kepada Anda. Host mendapatkan hadiah sekali malam 7 kali. Aku benar-benar tidak menyangka. Wan bahkan membuat Ratu Timur Tengah jatuh cinta padanya. Omongan seperti ini bisa keluar, tapi ini malah menguntungkanku. Tidak, aku setia hanya pada Shanshan. Jadi meskipun ratu ini secantik bunga, aku sama sekali tidak mungkin tergoda padanya. Ada apa? Kenapa panik-panik? Bos, Ratu Timur Tengah datang ke hotel kita. Aneh, kenapa Ratu Timur Tengah bisa datang ke sini? Kasino Caesar Palace tidak punya kualifikasi untuk menerima tamu asing level ini. Dan Ratu Timur Tengah datang ke Cina tanpa ada kabar sama sekali. Aku pergi, Tuan Wang. Kamu pikir ratu ini datang untuk mencarimu? Benar, kalau tidak, Ratu Timur Tengah tidak ada alasan datang ke sini. Kemungkinan besar, dia memang datang untuk mencarimu. Aku hanya mengada-ada. Ini sebenarnya apa sih? Dulu dengan ratu ini,
Aku cuma saling pandang dari jauh. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan ratu. Masa dia datang untuk mencariku? Tapi di seluruh ruangan ini, bahkan seantero hotel, sepertinya hanya aku yang pernah melihat Ratu Timur Tengah. Jangan-jangan benar karena pandangan sekilas itu. Ratu jadi suka padaku. Masak ada rejeki seperti ini? Pokoknya bos, cepat pergi lihat. Baik, aku segera menyambut. Tuan Wang, kamu ikut saja denganku. Kalau benar ini pertemuan pribadi dengan Ratu. Aku sendirian tidak bisa. Baik, selanjutnya. Kamu lihat saja bagaimana aku mengatasinya. Ya ampun. Benar-benar Ratu Timur Tengah, cantik sekali. Pertama kali aku melihat wanita tercantik dan terkaya di dunia. Ratu datang ke sini untuk apa? Mungkin untuk bersenang-senang. Ratu juga nyanyi kah? Jangan ngawur, Ratu datang untuk mencari seseorang, Siapa yang dia cari? Siapa di hotel kita yang punya muka sebesar itu? Sampai Ratu Timur Tengah datang sendiri mencarinya? Aku pikir bosku bisa. Jangan bercanda, bosmu pernah dapat Nobel. Atau masuk majalah? Ini jelas dua tipe orang yang berbeda. Kalian membicarakanku? Tidak. Maaf Tuan Qin. Aku nggak ngomong apa-apa. Jangan takut, aku dengar jelas tadi. Tapi kalian mungkin kecewa, aku dan Ratu Timur Tengah ini. Memang ada hubungan sedikit. Bos Qin, jangan bercanda. Meskipun Anda memang hebat, tapi itu kan Ratu Timur Tengah. Jangan-jangan Anda lihat dia cantik. Lalu mau mengambil keuntungan? Mana mungkin? Di hatiku cuma ada Shanshan seorang. Hanya dia yang kupilih. Aku pasti tidak akan gugup karena kecantikan. Qin Shao. Kamu ngapain? Bos jadi goyah. Masa sih? Qin Shao terhadap Nona Shanshan. Selalu menyukainya, mana mungkin. Bisa goyah karena kecantikan? Iya ya, Kom Bos? Kok bisa dia? Sayang, hubungan kita kayak roller coaster. Qin Feng, kamu nyanyinya jelek banget. Aku harus ke Longkuo buat menghajarmu. Boleh saja. Nanti kamu ke Longkuo, pasti ku sambut baik. Ini terlalu kacau deh. Qin Shao, kamu kenapa? Perlu kupanggil Nona Shanshan? Gak usah. Aku cuma agak bingung. Yang mulia Ratu. Benar-benar Anda ternyata. Aku Wang Xidong. Anda lupa? Waktu itu di negara Anda. Kami pedagang Longkuo hadiri rapat Anda. Aku duduk di sebelah kanan Anda urutan ke-6. Waktu itu Anda melirikku, tersenyum manis padaku. Halo, senang bertemu Anda di sini. Aku memang ingat sekarang. Waktu itu di rombongan pedagang Longkuo, ada satu orang yang menarik perhatianku. Itu aku, benar aku. Tapi aku tak menyangka. Yang mulia Ratu, Anda sampai karena pandangan sekilas itu. Beresolusi datang ke Longcheng cari aku. Waktu itu aku lihat di bawah ada seorang, mirip banget sama monyet. Jadi tak tahan melirik lagi. Bagus, kamu merawat diri baik, masih sama seperti waktu itu. Seterlihat itu sama monyet. Kakak monyet, pulang sana, jangan mempermalukan diri. Pergi sana. Qin Feng, akhirnya kutemui kamu. Kali ini datang agak buru-buru, persiapan kurang lengkap. Tidak menyiapkan apa-apa yang istimewa. Semoga kamu mau menerima buket bunga ini. Kehadiranmu di sini hari ini adalah kehormatan besar bagiku. Lalu tunggu apa lagi? Ayo bawa aku masuk. Aku sudah tidak sabar untuk kamu tunjukkan keindahan negeri naga. Saudara Qin. Luar biasa. Yang mulia Ratu, tidak tahu apa yang membuatmu datang jauh-jauh dari Inggris. Apa yang ingin kamu lakukan?
Jika aku bilang aku datang hanya untuk bertemu denganmu, percayakah kamu? Aku percaya. Dikenang oleh Yang Mulia Ratu adalah kehormatan bagiku. Aku hanya tidak menyangka, hanya saja. Aku menyanyikan beberapa lagu untukmu di internet. Kamu langsung terbang jauh-jauh ke sini. Yang Mulia Ratu. Karena kamu sudah datang, aku pasti akan memberimu kenangan yang mendalam dan indah. Aduh, siapa ini? Shanshan, kenapa kamu datang? Kenapa? Kamu tidak ingin aku datang ya? Mengganggu kencanmu dengan ratu. Mana mungkin. Kenapa kalian tidak mengingatkanku? Aku sudah ingatkan, kamu sendiri yang asyik ngobrol dengan ratu. Sok Jaim. Ratu datang jauh-jauh khusus untuk mencarimu. Kapan kamu pergi ke Timur Tengah? Aku tidak pergi ke Timur Tengah. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Ratu. Masih bohong, kalau kamu tidak jujur hari ini. Aku tidak akan berhenti sampai kamu jujur. Apakah kamu pacarnya Qin Feng? Iya, dia. Siapa pacarmu? Kalau begitu aku lega, Qin Feng. Ikut aku ke Timur Tengah, negara kita masih punya puluhan ladang minyak. Menunggu kita. Lepaskan aku. Bukannya kamu tidak ada hubungan dengan Qin Feng? Siapa bilang tidak ada hubungan? Aku bukan pacarnya, aku istrinya. Terlalu emosi, kenapa bilang begitu di depan empat muda Jiang Cheng? Kalau begini, jangan-jangan mereka akan menyasar Qin Feng. Apa aku salah bicara? Tidak, Nona Lin. Anda dan Tuan Qin Feng adalah pasangan yang paling cocok. Kalian berdua seperti pasangan yang ditakdirkan. Benar kata Tuan Wang, kalian berdua pasangan terbaik. Aku setuju sepenuhnya. Kalian resmi menjalin hubungan di bawah saksi 4 muda kota Jiangcheng. Bersama. Kok kalian? Sayang sekali, Qin Feng. Kok kamu sudah punya pacar? Tapi meski begitu, kamu tetap partner terbaik kami di Timur Tengah. Kalau ada bisnis, aku yang pertama akan ingat kamu. Loh. Baik, Yang Mulia Ratu. Kita sudah ketemu, aku ada urusan kerja dulu. Gini, aku atur kamu menginap di Hotel Perdamaian. Shanshan, sudah malam. Gimana kalau kamu ikut aku menginap di Hotel Perdamaian? Gimana? Ini, Nona Lin jangan malu, kami semua mendukung kalian. Dukung kalian, semangat. Ayo pergi. Shanshan, kamu sudah bangun? gara-gara kamu, berisik bangun tidur. Aku capek, tahu. Soalnya, tadi malam, 7 kali semalam. Diam. Sekarang baru malu. Tadi malam. Bukan gini loh. Bukan, aku semalam gak angkat telepon, mungkin ada yang cari. Waduh, papaku nelpon lebih dari 20 kali. Dasar anak kurang ajar. Kamu mati di mana? Ikut reuni kelas. Semalam gak pulang. Pak, aku tadi malam ikut reuni kelas. Minum kebanyakan, mabuk. Aku cari hotel terus tidur. Jangan khawatir, aku baik-baik aja. Kamu sudah dewasa, main terus gak pulang. Di luar acting gila-gilaan. Hari ini yang Master Wu datang ke rumah, cepat pulang. Yang Master Wu? Yang Master Wu mana? Kok kamu cuma bisa mikirin dia? Seharian ku Chin Fong, Young Master Wu. Dia dari Beijing. Cepat pulang. Tapi aku. Aku janji sama papamu, aku ikut pulang. Pak, baik. Aku pulang sekarang. Tenang aja. Aku pulang sekarang, ya. Kamu beneran ikut aku pulang? Iya, kebetulan aku mau deklarasi hak milik ke papamu. Kamu milikku. Tapi, sekarang kan ada yang Master Wu. Kamu gak takut? Takut apa? Aku sekarang lagi pede banget, tahu. Ya. Prestasimu sekarang sangat besar. Nanti aku akan bicara lebih banyak dengan ayahku. Mungkin dia akan setuju. Dan buang waktu saja. Kenapa kamu buru-buru sekali? Sekarang masih siang, belum waktunya. Kamu bilang, kita masih bisa melakukan banyak hal. Qin Feng, sebenarnya
Sebentar lagi akan bertemu orang tuaku. Ibuku ini temperamennya agak kasar, mudah menyindir. Tenang, ada aku. Wu Xiao sudah sampai ya? Kenapa Anda bertemu Shanshan dulu? Tidak bilang-bilang dulu padaku. Dari ucapan Tante, Anda setuju dengan pernikahanku dan Shanshan? Tentu saja. Wu Xiao adalah orang nomor 1 di Beijing. Kalau kamu bisa menikahi Shanshan, itu benar-benar kehormatan baginya. Kalau begitu, terima kasih, Tante. Kamu ini. Qin Feng. Paman, lama tidak bertemu. Qin Feng yang mana? Kenapa kamu bisa bersama putriku? Kenapa kamu di sini? Sepertinya. Kamu sudah lupa dengan apa yang kubilang sebelumnya. Ayah, Perkataan 3 tahun lalu, perlu kuulangi lagi? Dibandingkan 3 tahun lalu, sekarang kamu lebih sombong. Untuk menjaga gengsi. Sampai menyewa mobil bagus. Paman, ini aku. Qin Feng, kamu diam. Statusmu sama sekali tidak pantas dengan keluarga kami Shanshan. Orang yang akan dinikahi Shanshan nanti hanya bisa dari 4 Xiao Beijing. Atau orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Ibu, mobil ini benar-benar milik Qin Feng. Dan dia masih punya Bugatti dan Culinan. Diparkir di istana kaisar milik Wu Xiao. Kalau tidak percaya, tanyalah. Main-main dengan trik kecil seperti ini. Aku akan bertanya sampai jelas. Halo. Qin bro. Seperti yang kamu minta, mobil sudah disiapkan. Kuncinya sudah diberikan ke pelayan. Oke, Bu. Sudah capek-capek, ya? Kita saudara, gak usah sungkan. Masa sih? Bu, kenapa kalian gak percaya? Sudah kubilang kan? Dia sekarang sudah berubah total. Shanshan, kamu jangan terlalu naif, dong. Gimana bisa tertipu omongan murahan kayak gitu? Paman, mobilnya sekarang ada di depan mata. Masa ini juga gak percaya? Bu, Pak, sebenarnya hari ini aku mau kasih tahu. Qin Feng sekarang pakai Bitcoin. Dapat untung besar. Harus uangnya sekarang. Udah top di seluruh Jiangcheng. Udah, gak usah panjang lebar. Meski dia lagi hoki, dapat uang, beli mobil mewah. Langsung mau lamar keluarga Lin? Pria harus punya ambisi. Gak boleh semua uang dibuang buat barang mewah. Mau jadi apa nanti? Legit pula. Jujur saja, uang buat keluarga kami cuma angka doang. Aku harus bertanggung jawab pada seluruh keluarga Lin. Paman, aku jadi penasaran. Standar seperti apa yang harus kucapai untuk bisa menikahi Shanshan? Jangan kaget ya. Ya tentu saja 4 pemuda Beijing. Mereka punya identitas khusus. Status dan latar belakang sosial, jaringan luas. Semua orang kaya top. Kalau begitu, aku makin penasaran. Bisa jelasin lebih detail? Biar aku tahu jarak antara aku dan mereka. Baiklah, hari ini akan kujelaskan. Biar kamu tahu betapa jauhnya jarakmu dengan mereka. Kamu juga jangan ganggu Shanshan lagi. Ayah, Lao Liu, antar Nona pulang dulu. Ya, Nona, Tuan Wu sebentar lagi datang. Silakan istirahat dulu. Tuan sebentar lagi pulang. gak mau. Hari ini aku bakal lawan sampai akhir. Aku gak akan biarkan kalian merendahkan Qin Feng. Bedaunya. Kamu gak bisa ngerti niat baik orang tua? Kenapa kami susah payah cari suami untukmu? Hanya untuk memastikan kamu punya masa depan yang lebih baik. Masa depan. Ibu, kamu tidak merasa bersalah mengatakan ini? Kamu bilang ini semua demi masa depanku. Demi masa depanku? Tapi sebenarnya hanya demi masa depan keluarga Lin saja. Di hatimu, aku hanya seseorang yang setelah menikah tidak akan kembali lagi. Kehilangan nilai manfaat, seseorang yang bisa ada bisa tidak. Apa maksudmu dengan perkataan seperti ini? Shanshan, kukatakan padamu, selama aku masih di keluarga Lin, Qin Feng tidak boleh melangkah masuk ke keluarga Lin setengah langkah pun. Benarkah, Tante? Kuharap kamu tidak menyesal dengan ucapanmu hari ini. Ayah, sebenarnya kamu juga tahu. Keluarga Lin, termasuk aku, di mata 4 pangeran Jiangcheng, sama sekali tidak berarti. Aku hanya sebuah barang transaksi. Menurutmu, jika aku menikah dengannya, apakah aku akan benar-benar bahagia? Apa maksudmu dengan perkataan seperti ini? Apa transaksi? Apa barang? Perasaan perlu dibangun setelah kamu menikah ke keluarganya. Menjadi istrinya, hidup bersama setiap hari, perasaan akan muncul.
Kalian tidak sering melihat anak-anak keluarga kaya seperti ini? Mana ada yang tidak kejam dan tidak punya perasaan? Kamu sendiri percaya dengan ucapanmu sendiri? Ayah, dulu waktu kecil kamu tidak mengizinkan kami bersama. Kamu bilang perbedaan status kami terlalu besar. Waktu itu aku masih kecil. Aku tidak punya hak untuk memilih. Tapi sekarang dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku pasti akan bersama Qin Feng. Aku sangat yakin dia adalah orang yang sangat aku cintai. Seumur hidupku aku akan menikah dengannya. Aku tidak akan melepaskannya, juga tidak akan meninggalkannya. Bodoh. Apa kamu tidak bisa berpikir jernih? Seberapa besar perbedaan Qin Feng dengan 4 pangeran Beijing? Ambil contoh Wang Xidong yang paling tidak terkenal. Dia sudah menguasai 4 bahasa pada usia 10 tahun, pada usia 12 tahun. Ayahnya sudah menyerahkan hak manajemen perusahaan publik. Kiss kiwi ke tangannya. Beberapa hari lalu, dia bahkan bertemu dan berbincang dengan Ratu Timur Tengah dengan sangat akrab. Dari segi jaringan dan kemampuan pribadi, mana ada Qin Feng yang bisa menandinginya? Mendeteksi musuh cintamu Wang Xidong sedang membual. Sistem sedang memberikan hadiah untukmu. Kemampuanmu menguasai 4 bahasa telah tiba. Kemampuan manajemenmu telah tiba. Hadiah ini ternyata bisa ditunda pengirimannya. Tampaknya kalian masih kurang pamer di depanku. Sudah, kalian berdua, cepat pisah. Om Lin, aku mau tanya. Di antara 4 muda Jiangcheng, selain si Wang, apakah 3 lainnya juga sangat hebat? Pengetahuanmu dangkal sekali. Yang kamu tahu bahkan tidak sebanyak anak 3 tahun di Jiangcheng. Selain Wang Xidong, 3 lainnya adalah elit di antara elit. Lin Dongyun kenal banyak pemimpin. Dia punya belasan perkebunan di Eropa. Itu bukan karena kekuatan keluarga, tapi usahanya sendiri. Diraih sedikit demi sedikit. Selamat Tuan, perkebunan Eropa sudah masuk. Wah, hebat sekali. Semua hak kepemilikan kawasan villa di Jiangcheng. Hampir semuanya di tangan Zhang Tiandi. Sigu tidak perlu dikatakan lagi, asetnya triliunan. Bahkan pernah bertemu banyak pemimpin asing. Dan punya hubungan baik dengan mereka. Aku tanya, Qin Feng, dengan apa kamu bisa menyainginya? Selamat Tuan, mendapatkan hak kepemilikan kawasan villa Jiangcheng. Sistem hilang. Bagaimana dengan aset triliunan? Tidak terdeteksi sainganmu sedang membual. Si Gu ini memang jujur ya. Tapi sistem bisa membuatku kenal orang penting seperti ini. Sungguh keberuntungan besar. Jadi sekarang kamu tahu perbedaan antara dirimu dan mereka? Ya, sekarang aku akhirnya tahu perbedaan antara diriku dan mereka. Paman Lin. Kau mungkin tidak pernah menyangka bahwa ucapanmu tadi bisa membuatku berubah menjadi orang kaya sekaligus mengumpulkan banyak jaringan. Sudah tahu perbedaannya, cepat pergi. Kau anak miskin, tidak pantas menjadi menantu keluarga Lin. Ibu, kalau kau bicara seperti itu, aku tidak perlu mengakui. Kau sebagai ibuku, kau tidak pernah memikirkan kebahagiaan anakmu yang kau pikirkan hanya uang dan aset keluarga Lin. Kau anak durhaka. Aku peringatkan, kalau kau berani kabur dengan anak ini, aku tidak akan mengakui kau sebagai anakku. Tidak diakui ya sudah, ibu yang serakah seperti kau. Lebih baik tidak usah. Kau anak durhaka. Kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Tidak usah bicara yang lain, Qin Feng ini seumur hidup berusaha. Bisakah aku membeli sebuah villa di sini untuk membuatmu hidup nyaman? Dia bisa. Besar mulut, kamu tahu kompleks villa ini dikembangkan oleh siapa? Keluarga Sang Jiangcheng. Bahkan jika dia menyewa 10 maibach, uangnya tidak akan cukup untuk membeli 1 ubin di sini. Oh, benarkah? Bagaimana? Sudah tahu perbedaannya? Sudah tahu perbedaan antara kamu dan Shanshan? Sudah tahu perbedaan antara kamu dan 4 muda Jiangcheng? Kalau sudah tahu perbedaannya, cepat pergi. Bagaimana jika aku bilang hak pengembangan villa ini milikku? Wahahaha. Aduh, Qin Feng, sudah lama tidak bertemu. Kemampuan lain tidak berkembang, tapi kemampuan membualmu justru meningkat pesat ya. Aku tidak membual. Qin Feng. Awalnya kupikir kamu miskin dan tidak punya kemampuan. Tapi setidaknya jujur. Tapi sekarang, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu tahu apa arti kepemilikan kompleks villa ini? Kamu bekerja keras 10 hidup pun tidak akan mampu membeli 1 kamar mandi di sini. Ibu. Fakta sudah jelas di depan mata. Kenapa kalian tidak percaya? Qin Feng tidak akan berbohong. Aduh, sampai kapanpun kamu masih membela anak ini? Katanya wanita kalau sudah jatuh cinta, jadi tidak pakai otak. Ternyata benar ya. Ayah tidak percaya padaku, tapi ayah harus percaya. Fakta di depan mata. Tadi malam, Qin Feng tidak hanya makan malam dengan 4 muda Jiangcheng, tapi prestasinya jauh melampaui mereka berempat. Kalau tidak, kenapa hari ini mereka tidak datang melamar? Shanshan, kamu ngomong apa sih? Aku sangat mengenal Qin Feng. Dia memang berbeda dengan mereka. Qin Feng tidak hanya dalam prestasi, jauh melampaui mereka, tapi juga dalam jaringan sosial. Oh, benarkah?
Sepengetahuanku, kalau soal jaringan sosial, Tuan Muda Lin Dongyun kenal banyak pejabat tinggi Jiangcheng, Wang Sherdong, bahkan kenal Ratu Timur Tengah. Apa yang bisa Qin Feng bandingkan? Ratu Timur Tengah, dia datang tadi malam. Tapi dia datang untuk mencari Qin Feng. Apa? Ayah, apakah kau tidak percaya apa yang kukatakan? Halo, Amansha. Qin Feng, malam ini bisa makan malam bersama? Aku ada sedikit bisnis yang ingin kubicarakan denganmu. Tidak masalah. Tapi jika kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke kawasan Villa Shuani. Aku akan memperkenalkanmu dengan beberapa teman. Pacar kecilmu itu? Aku tidak ingin bertemu dengannya. Yang mulia, dia sedang di rumahku sekarang. Qin Feng sedang melamar di rumahku. Kami membutuhkan doamu. Amansha itu Ratu Timur Tengah, Amansha. Dia lagi akan berdiskusi dengan Qin Feng tentang bisnis minyak. tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini nomor pribadi Amansha. Di seluruh dunia, tidak lebih dari 10 orang yang memiliki nomor ini. Tapi bagaimana mungkin Qin Feng? Ayah, bukankah sudah kukatakan padamu? Qin Feng sudah berbeda dari sebelumnya. Dia sudah berubah total. Sekarang dia bisa berdiri di puncak dunia. Wu Shao datang. Wah, Wu Shao, Anda datang. Karena hari ini untuk melamar Shanshan. Jadi, harus datang lebih awal. Ini pasti putri Anda. Benar-benar cantik dan berbakat. Apa yang kau tunggu? Cepat sapa Tuan Wu. Tuan Wu, Nona Shanshan memang cantik seperti bunga. Setelah bertemu, reputasinya memang tidak berlebihan. Bagaimana kalau kita lanjutkan di dalam rumah? Baik, mari kita bicara di dalam. Silakan. Tunggu sebentar. Paman Lin, kita sedang membicarakan urusan pribadi. Tentang cinta anak-anak, tidak perlu mengajak supir masuk. Super? Jia. Qin Feng bukan supir. Bukan supir? Lalu Anda siapa? Halo, perkenalkan, aku Qin Feng. Aku adalah tunangan Shanshan. Apa katamu? Kau tunangan Shanshan? Gu Jingchen. Kau tidak punya telinga, ya? Aku bilang, namaku Qin Feng. Paman Lin, apa yang terjadi? Kenapa Shanshan punya tunangan lagi? Tuan Wu, jangan tersinggung. Dia hanya bicara sembarangan. Kami tidak pernah mengakuinya sebagai menantu keluarga Lin. Belum, Qin Feng. Tuan Wu sudah datang. Jangan bicara sembarangan di sana. Aku tidak pernah mengakui kau sebagai menantu keluarga Lin. Tidak perlu kau akui. Yang penting aku mengakuinya. Kau. Halo, senang bertemu denganmu. Namaku Wu Yang. Halo, namaku Qin Feng. Di lingkaran ini di Jiangcheng, kapan ada yang namanya Qin Feng? Aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Wajar jika kau tidak tahu, karena sebelumnya, aku hanya seorang pekerja biasa, tanpa status atau kedudukan. Apa yang kau tertawakan? Tidak ada, aku hanya merasa agak terkejut. Seumur hidupku, aku jauh lebih baik dari pekerja biasa. Lalu, apa pendapatmu? Keluarga Lin mungkin bukan keluarga teratas, tapi tetap keluarga terhormat. Jadi, pasangannya juga tidak boleh orang sembarangan. Jadi maksudmu, kau sangat cocok untuk Shanshan? Lebih tepatnya, Shanshan yang sebenarnya kurang cocok untukku. Maaf, tapi menurutku, kau tidak ada apa-apanya. Qin Feng, kau berani sekali. Bicara apa itu? Aku benar-benar bodoh. Dengan perbedaan status kita, aku malah marah padamu. Sungguh tidak sopan. Kalau kau bicara seperti itu, aku malah semakin penasaran. Katakan, kau cocok untuk Shanshan. Di mana letak kecocokanmu? Karena kau bertanya dengan tulus, aku akan memberitahumu dengan baik hati. Hadiah lamaran yang kubawa kali ini adalah... Oh, Sudah lama dengar Paman Lin suka mengoleksi lukisan. Gulungan lukisan ini adalah koleksiku dari pelukis top masa kini. Karya asli Kimoyan, untuk Paman Lin. Wah, tidak enak rasanya.
Ini adalah patung perunggu 4 kambing. Yang kubawa dari toko antik keluarga, juga untuk Paman Lin. Aduh, Wu Xiao terlalu baik, membuat Anda repot. Ah, tidak apa-apa. Barang-barang kecil ini, bagi saya, hanya setetes air di lautan. Kalau begitu, maksud Wu Xiao adalah di rumahmu masih banyak harta yang jauh lebih berharga dari 2 barang ini? Datang lagi yang suka pamer, cepatlah membual. Aku sudah tidak sabar ingin melihat apa yang bisa kamu bualkan yang benar-benar luar biasa. Tentu saja. Kalau ku beritahu, takut kamu kaget. Aku kenal dengan ahli kaligrafi dari seluruh dunia, dan toko perhiasanku adalah cabang global. Untuk barang-barang kecil ini, aku tidak peduli. Terdeteksi Wu Liang sedang membual. Hadiah telah diberikan untukmu. Selamat, tuan rumah mendapatkan. Perhatian dari ahli kaligrafi kelas dunia. Selamat, tuan rumah mendapatkan toko perhiasan cabang global. Sekarang toko perhiasan diganti nama menjadi Kinsey Jewelry. Memang harus orang selevel kamu, orang besar, yang berani membual di depanku tentang bisnis perhiasan cabang global. Ini konsep apa sih? Bahkan 4 pemuda kaya di Jiang City tidak berani membual seperti ini. Cepatlah, apalagi yang bisa kamu bualkan? Aku siap menerima. Hanya beberapa barang antik dan lukisan. Barang-barang ini, aku juga punya. Aku bilang, Qin Feng. Meskipun aku tahu di depanmu, aku menunjukkan kekuatan finansial seperti apa, tapi meskipun kamu iri dan sedih, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan dan ketahuan, tidak hanya tidak akan mendapatkan hati Nona Lin, tapi malah membuatnya tidak suka padamu. Siapa bilang aku memaksakan? Benar, Qin Feng tidak memaksakan. Aku percaya padanya. Aku bilang, Shan, jangan terlalu mudah. Terdepu, kamu nanti akan menjadi istri keluarga Wu. Bagaimana bisa mudah tertipu? Siapa bilang aku menipu? Aku bilang, Qin Shao, kamu benar-benar bermain peran sampai tuntas. Bahkan sambil berpura-pura, langsung menelepon. Kamu tahu Master Kimoyan sekarang sedang tidak enak badan dan sedang istirahat. Mana mungkin kamu yang cuma pengantar makanan bisa memanggilnya sesuka hati? Bagaimana kamu tahu? Aku bilang, Qin Feng, memanggilmu Qin Shao Ye, kamu benar-benar tidak bisa membedakan kata-kata, ya? Orang yang tidak punya pengetahuan justru lebih suka membual. Kamu tahu, Master Kimoyan, orang dengan level apa? Kenapa bisa kenal dengan orang kecil seperti kamu? Kalau mau kenal master level seperti ini, cuma bisa lewat koneksi ayahku. Wah, adik Qin. Kenapa tiba-tiba ada waktu hubungi aku? Gak apa-apa, cuma penasaran aja, Tuan Qi. Apa kamu pernah kasih karya asli lukisanmu ke Yang Master Wu? Yang Master Wu itu siapa? Wu Liang dari keluarga Wu, Yang Master Wu. Oh, kamu bilang gitu, aku ingat. Beberapa hari lalu, ada yang datang minta lukisan, tapi aku nggak pedulin. Aku suruh dia pergi. Oh, kalau Tuan Qi nggak kasih karya aslimu ke Yang Master Wu, terus yang dibawa Yang Master Wu sekarang, itu apa? Aku muak. Kamu berani kolusi dengan orang luar. Pura-pura jadi Master Qi buat menghinaku. Master Qi? Tuan Qi ternyata benar-benar kamu? Kamu? Oh, kamu kan anak muda keluarga Wu yang waktu itu mau beli karyaku? Itu? Iya, aku. Aku baru dengar dari teman Qin, kamu pegang karya asliku. Ini, aku nggak ingat pernah jual ke kamu. Master Qi, ini bisa kujelasin. Kalau kamu nggak bisa kasih jawaban, aku akan tanya kakekmu. Kalau sampai ketahuan ada akal-akalan. Awas pantatmu. Jangan. Aku ngaku. Aku suruh orang buat tiru lukisanmu. Tolong maafin, jangan bilang kakekku. Untung aku nggak salah lihat, nggak jadi jual ke kamu. Ngomong-ngomong, Master Qi, kamu kenal dengan teman Qi ini? Dulu ada banjir besar. Ayah Qin Feng. Aduh, sistem. Bisa nggak kasih variasi? Kok banjir lagi? Satu hal dipakai terus-terusan. Aku ngaku, aku memang nggak bisa beli karya asli Master Qi. Tapi aku cuma kurang koneksi dengan Tuan Qi. Tapi soal uang, keluarga Wu pasti kuat. Tuan, ada yang ngaku staff Qin Jewelry. Mau anterin perhiasan. Pergi sana. Qin Jewelry?
Aku nggak pernah dengar. Terus, kenapa mau kasih perhiasan ke aku? Paman Lin, apakah kamu bahkan tidak tahu tentang perhiasan Qin? Tidak tahu. Itu, sungguh memalukan untuk dikatakan. Aku memang tidak terlalu paham tentang hal ini. Perhiasan Qin adalah toko perhiasan terbesar di dunia saat ini. Bercabang di seluruh dunia, bahkan menjual perhiasan Ke negara-negara miskin di Afrika. Sekeren itu, bagaimana dibandingkan dengan perhiasan Wu milik bos Wu? Ini, meskipun toko perhiasan keluarga Wu kami juga cabang global dan tersebar luas, tapi aku harus mengakui, masih ada sedikit perbedaan dengan perhiasan Qin. Hanya sedikit? Menurutku, tidak hanya itu. Qin Feng, jangan kira kamu bisa sombong di hadapanku hanya karena kamu beruntung kenal dengan keluarga Qi. Masa sih, kamu akan bilang pemilik perhiasan Qin itu adalah kenalan jauhmu yang tidak ada hubungannya? Kamu salah besar mengatakan itu. Aku bukan teman pemilik perhiasan Qin. Syukurlah kamu masih punya kesadaran, tidak berani membual terlalu besar. Karena aku adalah pemilik perhiasan Qin, Qin Feng. Tidak mungkin, Qin Feng, sekarang kamu berani membual sebesar itu. Jika kamu pemilik perhiasan Qin, sebagai wakil presiden perhiasan Wu, aku tidak mungkin tidak mengenalmu. Qin Feng, kamu memang keterlaluan membual. Dalam hal perhiasan, dia Wu Shao adalah ahli. Di hadapannya, kamu membual tentang bisnis perhiasanmu. Bukankah itu seperti menunjukkan kemampuan di depan ahli? Aku tidak membual. Aku mengatakan yang sebenarnya. Cukup bercanda. Tidak ada yang akan percaya kebohongan seperti ini. Halo, ini perhiasan Qin, kami diperintahkan bos untuk mempersembahkan perhiasan termahal kepada Nyonya Lin. Ya ampun, warna dan ukurannya benar-benar perhiasan kelas atas. Mengapa bosmu mengirim keluarga kami hadiah yang sangat berharga ini? Aku juga tidak tahu. Kami hanya mengikuti perintah bos. Jika kalian ingin tahu, coba tanya bos saya, bos kalian. Dia di mana sekarang? Ini dia. Kamu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bos Kines Jewelry? Benar. Begini ceritanya. Hanya saja sebelumnya lebih rendah hati. Tidak mungkin. Qin's Jewelry. Qin Feng. Pulang saja, aku akan minta supervisor untuk menaikkan gajimu. Baik, terima kasih bos. Qin Feng, Camo, Kepan Camo. Menjadi bos Kines Jewelry? Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Kalau saja aku tahu latar belakangmu begitu hebat, aku tidak akan menolakmu dulu. Dan bersama Shan Shan. Pada akhirnya, semua karena latar belakang. Bukan karena kebahagiaanku. Benar kan, ayahku yang baik? Jangan begitu, Shan Shan. Ayahmu juga memikirkan masa tuamu. Sudah. Aku bosan mendengar omongan seperti ini. Pulang sekarang, kalian sudah melihat kemampuan Qin Feng. Tidak akan menentang kami bersama kan? Tidak, pasti tidak akan menentang. Tapi aku menentang. Meskipun kamu kaya, lalu bagaimana? Meskipun kamu kenal keluarga Qi, lalu bagaimana? Di level kami, semua sudah tidak kekurangan uang. Kami bandingkan adalah jaringan. Bandingkan adalah kelanggengan bisnis keluarga. Jika, sebagai orang biasa, aku tidak punya kualifikasi, maka aku yang memiliki lebih dari setengah kawasan villa di Jiangcheng. Apakah punya kualifikasi? Aku yang memiliki 10 kastil di Eropa. Apakah punya kualifikasi? Aku yang memiliki kapal pesiar mewah dan helikopter pribadi. Apakah punya kualifikasi? Aku yang memiliki jaringan dengan Ratu Timur Tengah. Apakah punya kualifikasi? Punya, pasti punya. Qin Feng, tidak kusangka kamu begitu rendah hati. Ini tidak mungkin benar. Aku sedang bermimpi, ya? Paman, Bibi. Bagaimana? Sekarang aku sudah layak.
untuk menikahi Shanshan? Sebelumnya aku buta, tidak mengenal orang hebat. Kamu juga sih, terlalu menilai dari penampilan. Shanshan. Maafkan sikapku yang tidak sopan. Sebenarnya semua ini bisa kutinggalkan. Berapapun emas permata, tak ada artinya dibandingkan dirimu. Shanshan. Aku berjanji akan datang menjemputmu dengan mobil mewah. Aku percaya.